Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda hebat. Kembali lagi di channel YouTube kami, Mahfud Official. Di mana channel YouTube ini akan menyajikan video-video motivasi atau video bagaimana sih caranya menjadi seorang MC yang baik. Selain itu juga video ini menyajikan motivasi anak muda yang bercita-cita ingin menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang sukses tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini kami mendatangkan dan sekarang bersama dengan seorang pemuda hebat juga, seorang entrepreneur. Ini selamat datang Mbak Suci. Nama lengkapnya Suci Indah Permadani ya. Ya, ini dari Pejagan, Bangkalan. Oke. Ini Mbak Suci, sekarang ini tujuan kami mengundang Mbak Suci ke sini ingin berbagi cerita supaya bisa memotivasi teman-teman, khususnya juga yang SMA atau SMP, atau teman-teman yang ingin mengejar cita-citanya. Menarik karena yang saya ketahui Mbak Suci ini seorang mahasiswa di STKIP PGRI Bangkalan, aktif baik itu dalam kelas maupun di organisasi. Selain itu Mbak Suci ini yang saya ketahui memang masih bekerja di Bangkalan Plaza Matahari ya. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya Mbak Suci ini aktif dan juga pebisnis online yang sampai sekarang berjalan. Oke, ini yang saya tanyakan Mbak Suci yang pertama ya. Bagaimana sih caranya Mbak Suci itu memanage waktunya itu, di mana waktu untuk kuliah, bekerja dan juga bisnis online-nya itu bagaimana? Apa sih rahasianya itu? Kalau ditanyain rahasia khususnya nggak ada ya Pak ya. Rahasia khusus dalam aku ngejalanin bisnis, kuliah, terus sambil kerja paruh waktu nggak ada. Tapi gimana niatnya kita aja, tergantung niatnya kita. Kalau kita emang yakin ke diri kita kalau kita bisa, insya Allah semua jalan itu ya udah kita jalanin aja gitu. Kita terobos aja. Yang penting kita yakin aja dulu kalau kita emang mampu buat melewatin itu. Yang pertama yakin bahwasanya saya itu mampu, walaupun ada rintangan apapun itu saya mampu. Mungkin itu sedikit kunci suksesnya. Itu sedikit kunci suksesnya. Ini menarik ya, saya sendiri kan pernah waktu kuliah semester 1 itu kan kuliah sambil jualan bakso itu dulu. Itu bertahan cuma sekitar 1 atau 2 semester itu saya sudah nggak sanggup. Karena mana yang mengerjakan tugas kuliah, mana yang mau ikut organisasi, banyak yang lalai lah intinya kalau semua dikerjakan. Ini Mbak Suci sekarang sampai semester 6 ya? Semester 6 masih bisa bertahan gitu. Itu bagaimana sih caranya memanage waktunya itu? Kalau dibilang saya bertahan selama semester 1 sampai 6, ada sebenarnya ada beberapa titik yang bikin saya down, yang bikin saya kalah sama diri saya sendiri. Jadi saya merasa kayak tuh, udah deh, udah nggak kuat, udah sampai segini aja gitu. Tapi saya kembaliin lagi, saya niat di sini, saya niat Pak, saya pengen jadi wanita yang beda sama kayak wanita lainnya kayak gitu. Siap, saya pengen di pendidikan saya bisa, sama di bidang karir saya juga bisa. Jadi dua-duanya saya juga pengen mampu buat ngelewatin ini. Makanya itu saya tetap fokusin ke saya harus bisa, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Intinya jangan sampai ngomong saya nggak bisa. Sekali lagi kita ngomong saya nggak bisa, otomatis kita bakalan down. Otomatis kita bakalan yaudahlah gitu intinya. Yaudahlah gitu. Itu yang bikin kita down. Artinya kita itu harus mengatur mindset kita. Kalau mindset kita itu negatif, otomatis hasilnya negatif. Kalau mindset kita positif, ini saya pasti bisa. Apapun yang terjadi ini harus saya lalui. Nah, seperti itu. Ya, ini juga saya sempat tahu ini Mbak Suci. Kenapa? Mungkin di semester 3 mau masuk 4 itu sempat mau berhenti kuliah. Benar itu Mbak? Ya sih, dulu dulu. Pernah. Sempat putus asa lah. Kenapa itu kok bisa mau berhenti kuliah kan itu? Putus asanya di situ waktu itu apa ya? Emang saya kuliah biaya itu saya murni. Dari awal masuk sampai saat ini saya biaya itu murni saya. Saya nggak pernah minta ke bapak atau ke ibu buat nambahin biaya kayak gitu. Semester 3 atau 4 itu saya pernah down. Soalnya di situ saya itu di tempat kerja adalah beberapa SPG yang emang udah diputus kontraknya. Dan di situ sempat ada nama saya sempat kaget kan Pak gitu. Sedangkan biaya kuliah masih gede dan di tempat kerja saya juga harus
berhentikan waktu itu niatnya. Terus pada saat Hmm. itu posisi ayah yang emang sakit ada di luar kota, dan ayah tuh emang sakit waktu itu. Jadi yang bikin saya putus asa itu uang nggak ada, ayah sakit. Jadi ya udahlah gitu, saya nggak mau kuliah, udah pendidikan sampai sini aja, saya pengen fokus cari duit aja, pikirannya saya dulu gitu. Itu sih. Terus yang bisa membuat Mbak Suci ini tetap bertahan terus bangkit sampai sekarang ini masih bertahan, itu apa itu, Bang? Waktu itu saya udah bingung sebenarnya, Pak. Bingung jalan saya tuh mau kemana, saya pengen apalagi setelah ini saya bingung. Sempat waktu itu saya ya sholat, minta petunjuk ya yang Maha Kuasa, minta petunjuk. Terus ke teman-teman minta, ayo dong bantu saya kasih motivasi, bantu saya kasih solusi gitu ya. Sampai saya adalah beberapa teman yang ngasih saya motivasi baik. Dan pada saat itu saya yakin kalau saya emang niatnya ibadah, pengen pendidikan ini niatnya ibadah, jadi otomatis nanti pasti ada aja jalannya. Kuncinya waktu itu gitu. Jadi saya ya udah bismillah ada jalan, dan alhamdulillah pada saat itu ternyata saya nggak jadi yang kena blacklist nama itu. Nah otomatis pekerjaan saya tetap jalan, dan alhamdulillahnya lagi itu waktu itu bapak sembuh. Bapak yang ada di luar kota dipindah ke sini, jadi satu kota sama saya. Jadi waktu itu bapak udah sembuh, kerjaan jalan lagi, dan all shop saya juga lumayan, customernya nambah. Dan waktu itu saya kayak, duh ya Allah, ternyata saya salah satu hamba yang disayanginya gitu loh, Pak. Itu yang bikin saya, duh saya kok bisa gitu, saya nggak sebaik ini tapi Allah sebaik ini ke saya, kayak gitu sih. Jadi memang dari beberapa teman-teman yang saya panggil untuk mengisi acara di sini untuk ditayangkan di channel YouTube ini, memang yang pertama itu spiritual, hubungan kita dengan Allah. Artinya doa yang pertama, karena kita sudah yakin ini sudah jalan yang terbaik untuk saya, maka saya berdoa dan juga insya Allah sudah pasti ada jalan. Seperti itu. Ya benar. Kita yakin ke diri kita minta ke yang maha punya, ke yang maha besar, insya Allah ada aja gitu jalannya. Ya. Jadi ini mungkin ada lagi Mbak Suci cerita-cerita inspirasi atau motivasi yang kiranya bisa motivasi teman-teman itu untuk bisa seperti Mbak Suci itu bagaimana? Kalau ngomongin motivasi ya Pak ya, saya sebenarnya banyak banget teman yang ngomong, Ci kamu salah satu motivator saya, Ci kamu salah satu inspirasi saya, Ci kamu tuh membangun semangat saya. Sebenarnya saya jauh dari kata itu. Saya juga belajar, saya juga pengen tahu, saya juga kadang down. Jadi saya jauh dari kata itu sebenarnya. Tapi kalau teman-teman nanya, gimana sih Ci supaya bisa jadi kayak kamu? Paginya kuliah, siangnya kerja sampai malam, terus tugasnya gimana gitu kan ya. Nah itu yang kadang teman-teman tuh kepo ke saya, atau kepo gitu kan. Tapi kadang saya balikin lagi, kamu harus yakin. Kalau kamu yakin kalau kamu bisa, apapun yang hasilnya positif tadi, apapun yang hasilnya yang difikirkan tadi positif, hasilnya akan positif juga, kayak gitu. Jadi kalau dia itu pikirannya jelek, otomatis hasilnya akan jelek. Jadi kamu yakin aja dulu kalau kamu bisa. Jangan pikirin hal-hal negatif yang kayaknya itu bisa matahin semangat kamu, kayak gitu. Saya cuma ngasih kesan-kesannya itu aja sih Pak, kalau ke teman-teman. Kenapa saya dijadi motivasi kayak gitu. Memang ya saya termasuk salah satu orang yang sempat yang memang sampai sekarang masih mengagumi Pak Suci. Alhamdulillah. Karena benar jauh. Sekarang aja kan saya kan udah cuman aktif di organisasi sama kampus, kerjaan kan tidak itu. Saya enggak begitu aktif di organisasi sih Pak, saya biasa aja. Tapi saya cuman ya udah jalanin, saya pengen punya pengalaman kayak gitu. Jadi kalau pengen punya pengalaman baru ya kenapa kita enggak coba hal baru ya kan, gitu sih. Luar biasa sekali. Ini yang cukup menarik lagi saya tanyakan Pak Suci ini sampai sekarang kan bisnis olehnya Pak Suci itu yang saya ketahui sudah semakin maju. Alhamdulillah. Itu bagaimana sih awal membangun bisnisnya itu? Kalau ngomongin online shop ya, online shop yang saya punya ini sebenarnya saya udah aktif di online semenjak saya SMA. Jadi SMA itu saya udah punya penghasilan di all shop.
Tapi semenjak saya lulus SMA, saya udah putus all-shop itu. Udah, ya udahlah gitu ya. Setelah itu setelah lulus kuliah itu 1 tahun kan saya nggak ada kerjaan ya Pak. Kerjaan saya cuman kerja di mall, jadi SPG kayak gitu. Setelah itu saya kerja di sana, saya punya tabungan. Setelah itu saya bingung, tabungan ini kok nggak jalan gitu, cuman segini-gini aja. Nah setelah itu saya mikir lagi, wah gimana ya kalau all shop yang waktu SMA ini saya bangun, sekarang saya aktifin lagi. Nah waktu itu saya di sini ada partner, kebetulan di sini saya juga punya partner bisnis. Jadi saya ngomongin sama dia, yuk kita buka all shop. Jadi gimana caranya uang yang saya ada itu bisa diakumulasiin. Jadi uang saya nggak cuma segini aja. 1 bulannya itu saya bisa nambah. Kalau ngomongin tentang sedikit uang ya, boleh. Mungkin ini bisa ngebangun teman-teman juga. Bukan maksudnya sombong ya Pak ya. Bukan maksudnya sombong atau gimana. Tapi saya pengen ngebangun juga. Sebenarnya kalau kita ini kerja di bawah pimpinan sama kita punya usaha apapun itu, usaha sekecil apapun itu, enakan kita punya usaha sendiri. Soalnya kalau kita sakit ya udah kita bisa tutup kan, kita bisa kasih ke siapa dulu gitu buat ngendaliin. Kalau di all shop ini saya 1 bulannya untuk bulan-bulan ini ya, bulan-bulan ini saya bisa nyampe 3-4 juta omset netonya ya, bukan brutonya, netonya. Jadi keuntungannya itu saya bisa nyampe 4 juta sampai 3 juta lah. Ya insya Allah lah sampai segitu, bismillah. Luar biasa sekali nih. Ini kan saya juga belum tahu nih. Siapa tahu nanti saya juga bisa coba bisnis online juga. Bisnis online itu sebenarnya ada nggak sih modal awalnya itu? Mungkin modal uang berapa juta gitu. Kalau ngomongin modal awal di all shop itu sebenarnya nggak sampai berapa juta, sampai ratusan, enggak. Tergantung Bapak pengen buka usaha kayak apa dulu. Misalkan Bapak pengen buka usaha jualan sepatu. Nah, sepatu itu harganya berapaan kayak gitu. Misalkan cuma punya uang 300, ya udah pakai uang 300 itu aja dulu. Setelah itu Bapak ambil sepatu dengan sebanyak modalnya Bapak yang tadi 300 itu, Bapak ambil sepatu di beberapa tempat. Setelah itu Bapak foto, Bapak jualkan lagi dengan keuntungan yang ya udahlah, keuntungan yang sewajarnya aja, jangan berlebihan. Yang penting bisnis ini tetap jalan kayak gitu. Nah jadi nanti setiap bulannya itu Bapak ini kan ada dapat keuntungan tuh. Nah keuntungan ini nanti Bapak kumpulin lagi jadi modal awal. Otomatis modal awalnya ini bakalan nambah kayak gitu. Jadi untuk membangun ini juga pengalaman baru buat saya untuk ingin terjun di bisnis online. Artinya modalnya itu tidak terlalu besar. Punya uang berapa, 400 entah 300 ribu itu sebagai modal awal. Mungkin Mbak Suci seperti itu awalnya, 300 400. Sekarang omsetnya setiap bulan, bukan omset sih, itu keuntungan setiap bulan bisa nyampe 3-4 juta. Iya, sekarang sudah mulai modal 300, sekarang sudah penghasilannya sudah 3-4 juta. Ini luar biasa sekali nih. Setidaknya bisa punya sepeda atas nama sendiri kan, itu udah kebanggaan. Saya yang usianya masih segini udah bisa punya sepeda sendiri dan dengan uang sendiri gitu. Ya kenapa kalian enggak gitu kan? Toh kita sama-sama pemuda kok. Tergantung niatnya aja, sama tergantung kemauannya kita. Mungkin itu Mbak Suci, terima kasih nih cerita-cerita inspirasinya. Ini bukan hanya teman-teman yang mengikuti channel YouTube kami, saya juga ini bisa termotivasi, bisa tahu juga bagaimana sih membangun bisnis online itu dari awal. Seperti itu. Mungkin ini untuk closing statement, mungkin ada pesan atau kata-kata motivasi dari Mbak Suci untuk para pemuda, calon-calon pemuda hebat yang mengikuti channel YouTube kami. Aduh, saya bukan itu ya Pak ya, bukan motivator yang pintar banget bikin kata-kata ya. Jadi kalau ngomongin kata-kata yang bisa bikin ngebangkitin jiwanya pemuda tuh aku kayak juga bingung gitu. Apa ya, tapi ya intinya kalian harus percaya ke diri kalian sendiri. Kalian harus yakin ke diri kalian. Kalau kalian mampu, kalian bisa. Jangan anggap omongan orang lain itu sebagai motivasi. Anggap omongan orang lain itu sebagai pacuan supaya kalian bisa lebih besar lagi kayak gitu. Intinya dari yang awal ini, kunci sukses
menjadi seorang entrepreneur ini dari pengalaman Mbak Suci ini, yang pertama itu kita punya mimpi, dream, keinginan yang kuat dalam hati, kemudian kita berusaha dan juga berdoa. Insya Allah itu semua pasti ada jalan. Insya Allah. Terima kasih Mbak Suci. Sama-sama. Ini pengalamannya sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih. Sama-sama. Ini biasanya kalau teman-teman saya undang ke sini memang ini yang saya mohon maaf ini Mbak Suci, tamu terhormat ini kasih minum ini. Aduh, nggak ada lagi nih. Masih ini diminum ya? Diminum. Bismillah. Ini jadi bukti nanti ini ketika nanti kita sudah dewasa ini ngundang tamu yang sangat terhormat, sangat luar biasa. Amin. Tapi dikasih Minumnya minum segini. air putih pakai aqua ini. Ya. Terima kasih Mbak Suci. Ya, terima kasih juga teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel YouTube kami karena kami akan menyajikan video-video inspirasi, video motivasi yang bisa mengangkatkan jiwa semangat para pemuda. Salam pemuda hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.